Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kembali atas nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian sehingga kita bisa berada dalam majelis yang mulia ini untuk bertolabul ilmi dan terus gali pelajaran-pelajaran penting yang butuh untuk kita pahami. Baik, kali ini kita lanjutkan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita masih membahas seputar Kitabul Buyu atau kitab jual beli, masih dalam bab tentang riba. Terakhir hadis yang kita bahas hadis Ibnu Umar, betul ya? Tentang jual beli aina, larangan jual beli aina. Terus Nabi SAW ingatkan kita agar tidak sibuk dengan hal-hal dunia seperti peternakan, pertanian sampai meninggalkan jihad. Kemudian Allah itu akan terus menimpakan kepada kita itu kehinaan. La yanzi'uhu, itu tidak akan dilepas hatta tarji'u ila dinikum, sampai kita mau kembali kepada agama kita. Itu yang dibahas dalam hadis 865. Nah, sekarang kita lihat hadis 866 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi maqal. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bersabda, barang siapa memberi syafaat, barang siapa memberi syafaat, menjadi perantara untuk suatu kebaikan kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah lalu diterima, kemudian ia diberi hadiah lalu diterima, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba. Hadis ini kata Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun dalam sanadnya ada pembicaraan. Namun kesimpulannya hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, juga dalam Sahih Sunan Abi Daud. Juga dihasankan pula oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam komentar beliau terhadap kitab Bulughul Maram. Di sini ada beberapa istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu. Satu, tentang syafaat. Syafaat itu artinya menjadikan orang lain
sebagai perantara untuk memperoleh manfaat atau menolak mudarat. Untuk memperoleh manfaat atau menolak mudarat. Jadi dia minta pada orang lain dijadikan sebagai perantara, tawassut. Jadi misalnya si A ingin minta tolong pada orang kaya di tempatnya, namun kurang kenal dekat. Namun orang kaya ini punya teman dekat lagi yang lainnya dan dia itu kenal. Yang orang yang butuh bantuan ini kenal, maka dijadikan yang jadi teman dekat dari orang kaya ini sebagai perantara supaya bisa bertemu langsung dan diberi bantuan atau diberikan pertolongan saat itu. Berarti dia minta yang ini jadi perantara, minta yang ini berikan syafaat untuk sampai pada orang kaya. Nah, ini untuk urusan dunia ada. Jadi syafaat itu nanti ada kaitannya dengan urusan dunia dan juga ada kaitannya dengan urusan akhirat. Kalau kaitannya dengan urusan dunia, berarti ini untuk memenuhi hal-hal dunia ketika kita masih hidup. Kalau syafaat itu kaitannya dengan urusan akhirat, nah itu yang biasanya kita katakan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, contoh seperti kalimat seperti itu. Artinya kalau pada hari kiamat itu bagaimana? Kita jadikan Nabi SAW sebagai perantara supaya mendapatkan pertolongan dari Allah. Apakah ada perbedaan antara syafaat di dunia dengan syafaat di akhirat? Beda. Kalau syafaat di dunia, kita minta langsung kepada orang yang mau jadi perantara. Jadi tadi si A ini orang kaya, ada si B ini yang jadi perantara, maka mintanya langsung pada si B. Tolonglah hubungkan saya kepada orang kaya itu biar saya itu bisa dibantu. Namun kalau untuk urusan akhirat, ini kita manusia, terus ada Nabi SAW ini jadi perantara, terus Allah nanti yang berikan jalan keluar, maka tetap minta syafaatnya itu pada Allah. Namun Nabi SAW nanti yang berikan. Ada di sini sisi perbedaannya. Kalau minta pada Nabi SAW langsung untuk urusan akhirat ini tidak boleh. Walaupun nanti Nabi SAW itu yang berikan syafaat pada hari kiamat kelak. Maka kalimatnya itu bukan wahai Nabi berikanlah syafaat kepada kami. Tidak boleh. Berarti di sini minta syafaatnya kepada Nabi dan ini termasuk berdoa kepada selain Allah, jatuh pada kesyirikan. Namun yang harus dia katakan apa? Ya Allah, mudah-mudahan kami semua dapat syafaat dari Nabi-Mu. Karena Allah sendiri katakan walillahi syafa'atu jami'a, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Berarti segala syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaitannya dengan syafaat tadi. Lalu dikatakan di sini man syafa'a li akhihi syafa'atan. Siapa yang berikan syafaat kepada saudaranya? Saudaranya dimaksudkan di sini adalah akhuhu fil Islam, saudaranya semuslim, yaitu sama-sama Islam. Kemudian ketika itu diberikan hadiah. Ya, diberikan hadiah. Nanti akan saya jelaskan di sini apa yang dimaksudkan kok sampai bisa dikatakan itu riba. Faqad atababan 'aziman min abwabi riba, maka dia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba. Maksudnya di sini adalah faqad dakhala madkhalan 'aziman min madakhilir riba. Wan ghamasa fil haram. Yaitu kata Syekh Abdullah Fauzan,
Yang dimaksud sini adalah dia telah masuk dalam bagian besar dari jalan riba dan dia terjerumus dalam yang haram. Nah, diberikan keterangan riba itu secara bahasa artinya ziyadah atau tambahan. Maka kesimpulannya yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata Syekh Abdul Fauzan, hadis ini menunjukkan tidak boleh seseorang yang memberikan syafaat atau jadi perantara mendapatkan atau menerima hadiah dan itu sebagai syarat. Namun yang harus dilakukan adalah dia memberi syafaat untuk berbuat baik atau ihsan. Dia memberi syafaat untuk berbuat baik atau ihsan. Maka tidak boleh saya mau berikan kamu untuk nyambung ke orang kaya tadi, asalkan kamu berikan saya hadiah A, hadiah B, hadiah C seperti ini. Kalau dia jadikan syarat, maka itu termasuk dalam riba. Riba yang dimaksudkan sini apa tadi secara bahasa artinya apa? Tambahan. Harusnya ketika ingin memberikan pertolongan seperti itu, bentuknya adalah berbuat ihsan atau berbuat baik. Faedah yang berikutnya lagi, orang yang beri syafaat dengan ikhlas akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Lihat di sini hadisnya atau ayat dulu, An-Nisa ayat 85. Nanti bisa lihat di An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Siapa yang jadi perantara untuk orang lain untuk dapat kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian dari pahala kebaikan tersebut. Jadi kalau ada yang sudah mengusahakan orang lain untuk dapat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Maka ketika ada orang yang susah datang kepada Rasulullah SAW minta untuk dipenuhi hajatnya, Nabi SAW katakan seperti Ishfa'u faltu'jaru, berikanlah syafaat untuk orang ini supaya kalian dapat pahala. Wal yaqdillah ala lisani nabihi masya'ah, dan Allah yang nantinya akan penuhi hajat-hajatnya lewat lisan Nabi SAW jika Allah itu menghendaki. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, jika orang memberikan syafaat kemudian dapat hadiah, maka baiknya tidak diterima hadiah tersebut. Maka baiknya tidak diterima hadiah tersebut.
Dan yang terakhir, kita bagi syafaat itu ada 3 macam. Karena tidak selamanya jadikan kita jadi perantara untuk orang lain itu semuanya boleh. Syafaat itu ada 3 untuk urusan dunia ya. 1, syafaat supaya bisa memenuhi yang wajib, atau supaya bisa terlepas dari kezoliman. Syafaat supaya apa tadi? Bisa melakukan yang wajib, atau supaya terlepas dari kezoliman. Maka memberi syafaat seperti ini dihukumi wajib dan tidak boleh menerima hadiah, karena harus nolong orang. Kemudian syafaat yang kedua, syafaat untuk memenuhi sesuatu yang bukan haknya. Syafaat untuk memenuhi sesuatu yang bukan haknya, baik itu pekerjaan maupun amal. Syafaat nomor 2 ini dihukumi haram, karena syafaat ini bisa merugikan orang lain. Contoh apa kira-kira ini? Nah, ini mumpung lagi CPNS ini ya. Dia misalnya punya kenalan dekat itu di suatu departemen atau suatu dinas. Kemudian dia ingin daftar CPNS tadi biar urusannya mudah. Dia minta dijadikan perantara itu. Berarti kan minta syafaat kan? Nah, supaya ini dimudahkan lolos jadi CPNS. Maka dia sogok itu, tambah syafaat tambah sogok lagi. Syafaatnya apa? Dia sebenarnya dari sisi keahlian enggak berhak dia. Pas dites dulu nggak lolos kok. Namun karena ini orang dekatnya, istilahnya apa kalau keluarga dekat? Ya, nepotisme. Ya, dia kemudian bilang sama pamannya misalnya, Pak D ini gimana ini? Wah, ini anak saya ini sudah berusaha untuk daftar kok kemarin tesnya itu gagal, mbok dibantu untuk bisa lolos. Nah, kemudian di lobby terus lolos. Padahal tes kemarin nggak lolos. Itu namanya memberikan syafaat untuk yang tidak berhak, maka dihukumi syafaatnya tadi haram. Karena nanti rugikan orang lain lagi. Siapa tahu ada yang punya peluang untuk masuk, karena mungkin terbatas saja yang diterima. Ternyata yang si A ini masuk, buat yang lain tidak bisa masuk, padahal yang lain lebih berhak. Ada nggak di negeri kita kayak gitu? Nah, wes. Kena ini berarti ya. Padahal lagi bahas syafaat ini, belum tes ini. Kemudian yang ketiga, syafaat untuk perkara mubah, bukan wajib. Ya, ini dalam perkara mubah ya, bukan wajib. Namun orang yang diberi syafaat itu dapat manfaat. Dan ini tidak merugikan yang lain.
maka hukumnya boleh dan lebih afdol tidak mengambil upah atau hadiah. Namun kalau mengambil hadiah untuk nomor 3 ini masih boleh. Berarti kalau ini untuk urusan dunia ya, ini urusan biasa saja. Kalau tadi minjam uang misalnya, minjam uang, contoh minjam uang, itu urusan mubah apa urusan wajib? Mubah. Atau urusan dagang lah. Dia pingin supaya temannya ini yang pemilik toko bisa menjualkan barang-barangnya. Karena dia produksi barang, gimana ya biar bisa masuk di toko itu ya. Maka dia minta lewat temannya supaya bicarakan langsung dengan yang punya toko. Nah lantas dibantu, itu kan urusan mubah. Ketika dibantu, yang sudah dibantu ini kemudian berikan sesuatu kepada perantara tadi, kepada yang berikan syafaat. Kalau dia tidak nerima lebih afdol, namun kalau mau menerima masih boleh-boleh saja. Karena ini dalam rangka mengamalkan hadis, man atta ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Kalau engkau tidak mampu membalasnya, maka doakanlah dia sampai engkau yakin dengan doa tersebut sudah membalas kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Maka karena dia sudah buat baik, kan kita perantara ini sudah buat baik. Yang tadi ditolong untuk masuk toko tadi barangnya, maka dia berikan sesuatu, ini hadiah untuk kamu. Seperti itu masih boleh karena kita sudah dibantu. Berarti kalau dalam pembahasan ini mana yang tidak boleh? Mana yang tidak boleh menerima upah atau hadiah tadi? Untuk yang pertama, untuk memenuhi suatu yang wajib atau terhindarkan dari suatu kezaliman. Sedangkan kalau yang kedua itu tidak boleh diterima karena syafaatnya syafaat yang haram. Kalau yang ketiga masih boleh. Berarti kembali ke hadis yang di awal tadi dari hadis Abu Umamah, ya, dari hadis Abu Umamah. Berarti yang dimaksudkan syafaat yang mana? Berarti dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1. Berarti kalau itu kaitannya dengan hal yang wajib atau untuk menyelamatkan orang lain dari kezaliman, kita sudah jadi perantara, maka buat saja seikhlasnya tanpa menerima upah, tanpa mau menerima hadiah. Biar amalan ini ikhlas karena Allah sudah bantu orang lain, bentuk berbuat ihsan pada orang lain. Namun kalau yang kedua, kalau bentuknya syafaat yang haram, tidak boleh. Apa contohnya tadi? Apa contohnya? Ya sudah, CPNS tadi. Terus syafaat yang ketiga untuk perkara yang mubah. Berarti melakukannya itu mubah, melakukannya itu boleh-boleh saja. Dan hukum menerima hadiahnya kalau tidak diterima lebih afdol, kalau menerima hadiahnya pun masih boleh alias masih halal. Nah kaitan yang berikutnya, ini Syekh atau Imam Ibnu Hajar membahas tentang suap menyuap. Karena tadi memberikan syafaat punya kaitan juga dengan suap menyuap atau rishwah. Bahasa Arabnya itu rishwah. Kita bacakan hadis yang menunjukkan haramnya rishwah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat
orang yang memberi suap, wal murtashi, dan orang yang menerima suap. Rasulullah SAW itu melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia mensahihkannya. Apa tujuannya Syekh atau Imam Ibnu Hajar ini membahas hadis ini dalam pembahasan riba, padahal kita lagi bahas riba, bukan lagi bahas suap menyuap. Karena suap menyuap di dalamnya itu ada keuntungan, sama dengan riba yang di dalamnya juga ada keuntungan. Jadi ada sesuatu tambahan yang diperoleh dalam suap menyuap, begitu pula dalam riba juga ada suatu tambahan yang diperoleh, maka sifatnya sama. Maka Imam Ibnu Hajar bawa dalam pembahasan riba. Sekarang ada istilah ar-rashi. Istilah yang pertama, rashi itu adalah yang memberi suap, yang menyerahkan suap, sogoan. Sebenarnya rishwa itu berasal dari kata rosya, yang artinya itu tali yang diikat pada ember yang dimasukkan nanti pada wadah yang nanti dimasukkan dalam sumur. Jadi timba yang dimasukkan dalam sumur, situ ada talinya. Ya. Jadi tali ini dipakai untuk timba tadi untuk ngambil air. Nah, rosya itu yang dimaksudkan tali tersebut. Kenapa kok rishwa atau sogo atau suap tadi itu diistilahkan dengan rishwa yang asal katanya dari rosya itu tali? Dikarenakan akan mengikat antara orang yang menyuap dengan orang yang disuap. Akhirnya punya ikatan di sini untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Untuk mendapatkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka ingat, dalam istilah bahasa Arab kalau ada suatu kata itu selalu terkait dengan apa maksud dari yang dipakai tersebut. Jadi kata ini dipakai pasti punya maksud. Kok rishwah? Ini berasal dari kata tali tadi yang dipakai dalam timba tadi. Ya karena memang punya kaitan. Karena akan mengikat antara orang yang menyuap dengan orang yang disuap. Adapun pengertian rishwa atau sogo atau suap adalah menyerahkan harta dan semacamnya yang punya manfaat untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal. Untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal. Umumnya itu harta. Bisa juga berupa jasa. Ingat ya, untuk mendapatkan sesuatu yang bukan halal. Namun kalau menyuap di sini yang dimaksudkannya untuk melembutkan hati saja, berarti tidak termasuk di sini. Dia mau ngomong pada temannya baik-baik biar temannya menerima nasihat, dia bawa roti dulu datang ke temannya. Saya ingin ngobrol sama kamu, ini ada hadiah dulu untuk kamu. Nah, dilembutkan itu hatinya. Bahasa kita kan sogok dulu kan, kemudian masuk ngomong. Gitu. Kalau langsung ujuk-ujuk datang kemudian ngomong langsung, sulit itu. Wah, dia mau nerima, wah sulit. Ada nasihat yang berat gitu disampaikan, sulit. Maka dilembutkan hatinya dulu. Itu bukan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal, namun untuk tujuannya supaya orang ini jadi baik, boleh.
Ada mungkin seorang anak ingin menikah, kemudian mau ngomong sama orang tua bagaimana ya? Datang, kemudian dia bawa sogokan. Misalnya dia ngomong-ngomong sama bapaknya, kemudian dia berikan baju. Ya, itu masuk sogok yang boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Kan bukan suatu yang haram di sini ya kan? Bukan. Dia bukan untuk memperoleh sesuatu yang tidak halal. Ini sesuatu yang halal dia peroleh. Maka sogok dulu, baru mau nikah gitu. Jangan langsung tiba-tiba langsung ngomong gitu. Pokoknya saya mau nikah. Kalau nggak nikah saya ngambek nanti ini nggak kuliah. Atau saya nggak mau kerja, nggak mau ini kayak nggak mau usaha ini kayak ada alasan saja dia. Ya, boleh seperti itu tadi. Sogok seperti ini masih boleh. Berarti ini untuk mencapai sesuatu yang tidak halal. Kalau murtasyi dalam hadis tadi ini untuk yang akhdhu riswah, yang ngambil suap tadi, yang ambil sogokan tadi. Bisa jadi yang tadi menerima suap tadi ada seorang hakim, ada seorang qadhi, ada seorang menteri, ada seorang wakil, ada seorang pegawai, ada seorang petugas. Menerima semacam itu. Ada seorang pegawai menerima sogokan tadi. Untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal. Oh, ini supaya jalannya mulus. Berarti misalnya ada yang tes SIM, di situ ada tes driving dan ada tes teori. Kemudian tes teorinya lolos, namun tes drivingnya mengemudinya nggak lolos. Ya, muter lingkaran 8 itu nggak bisa-bisa. Terus sudahlah, ini kayaknya sulit, saya ulang kali, terus nggak bisa muter-muter itu. Terus dia serahkan kepada Pak Polisi misalnya. Seperti itu sogok atau bukan? Sogok atau bukan? Sogok. Berarti SIM-nya itu dari sogokan, enggak halal. Mengemudinya enggak halal. Tes ulang lagi. Iya ya, tes ulang lagi. Yang kemarin gagal kok bisa lolos kamu itu? Buktinya apa? Dia ini mudaratnya apa? Wong itu aja lampu sen aja nggak ngerti. Dia lampu sen ke kanan kok belok kiri gitu. Nggak paham-paham. Berarti memang nggak paham ini. Pantas nggak diloloskan. Namun dia capek gitu ngulang-ngulang lagi. Ya sudahlah saya sogok saja biar lolos. Atau dia lewat calo. Iya kan? Lewat calo. Biayanya lebih tinggi atau sama? Lebih tinggi. Nggak mungkin itu kalau lewat calo itu nggak ada sogok-sogoknya itu. Kok tiba-tiba sudah ada nggak pakai tes lagi? Ya? Tinggal foto aja coba, ya Allah. Nggak muter-muter lingkaran 8. Nah sudah cuma moto saja tiba-tiba punya SIM. Maka ulang itu SIM-nya itu tadi. Karena dari sesuatu yang tidak halal. Pokoknya ulang tadi sampai lingkaran 8 itu tadi bisa dilewati. Masa lingkaran 8 saja nggak bisa lewat? Ya, itu namanya sogok. Berarti di sini kita simpulkan kesimpulannya. Yang pertama, sogok itu haram dan termasuk dosa besar. Sogok itu haram dan termasuk dosa besar. Ingat ya, kalimat dosa besarnya karena dosa ini dilaknat. Tadi Rasulullah SAW itu melaknat ar-rashi wal murtashi. Kemudian sekarang beberapa mudarat dari sogok menyogok. 1. Meniru perbuatan Yahudi. Karena orang Yahudi ya biasa melakukan sogok menyogok tadi. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 42.
Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Orang Yahudi itu biasa makan suhud. Suhud itu apa? Rishwah, yaitu sogok menyogok. Kemudian menurut yang lainnya, sogok menyogok itu merugikan hak orang lain. Ada yang berhak dapat, gara-gara sogok menyogok ini dia nggak dapat jadinya. Orang lain jadi rugi. Kemudian mudarat yang ketiga, orang yang menyogok menzolimi dirinya sendiri. Sedangkan orang yang disogok berarti memakan harta haram. Jadi uang sogok yang diperoleh itu uang haram. Nah, itu diantara mudarat dari rishwah atau sogok menyogok. Baik, saya jawab beberapa pertanyaan. Ustaz, adakah doa ketika kita melihat musibah yang menimpa orang lain? Ada doanya. Nanti bisa lihat kalau punya buku 52 mengatasi problem hidup. Ada di buku tersebut saya tuliskan doa ketika melihat orang lain tertimpa musibah atau penyakit. Di buku saya 52 mengatasi problem hidup. Doanya di situ tertulis alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu dan telah memuliakanku dari orang-orang yang banyak yang telah diberikan kemuliaan. Maka di sini doa ini dibaca namun cukup untuk diri sendiri, tidak dibacakan di hadapan orang yang tertimpa musibah. Boleh seperti itu. Ustadz, apakah benar jika istri sering meminta uang atau bersikap membelanjakan uang suami secara berlebihan akan menambah rizki suami? Apakah gaji suami harus dikelola atau diserahkan semua kepada istri? Istri membelanjakan berlebihan yang jelas ya rizki suami ya habis. Apakah ini akan menambah rizki suami? Ya belum tentu. Kalau istrinya yang boros ya sudah berarti rizkinya berkurang. Nggak bisa dikatakan nanti Allah ganti lagi. Yang ada kalau dia nafkahkan, suami nafkahkan untuk kebutuhan dan itu dipakai untuk nafkah yang benar, maka nanti Allah akan beri ganti lagi dengan yang lainnya. Sebagaimana doa malaikat di pagi hari bagi orang yang rajin memberikan nafkah, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang rajin memberikan nafkah. Doa malaikat di pagi hari seperti itu. Apakah gaji suami harus dikelola atau diserahkan semua kepada istri? Tidak. Suami bisa mengelola uangnya, kemudian ada yang diserahkan kepada istri. Tidak semua uangnya diserahkan kepada istri. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika saya menolong orang kecelakaan, lantas beberapa bulan kemudian orang yang saya tolong tadi datang buat kasih ucapan terima kasih ke saya? Apa saya terima, Ustadz? Kalau nolong orang kecelakaan itu berarti nolong untuk perkara yang mubah. Kalau antum tidak nolong berarti ada yang lain yang nolong lagi. Berarti bukan sesuatu yang wajib, ya kan? Sudah kita tunaikan kayak gini, ini sesuatu yang mubah. Kalau dia beri hadiah kita tidak terima, tidak apa-apa. Mau ambil juga dibolehkan. Saya seorang reseller. Ada orang yang menghubungi saya, menawarkan diri untuk menjadi reseller. Bagaimana hukumnya? Masih boleh. Asalkan secara aturan dari atas, ya, dari pusat, masih dibolehkan ini memberikan reseller lagi enggak pada orang lain. Kalau dibolehkan maka boleh. Ustadz, bagaimana dengan hukum biro jasa yang menerima penggantian STNK yang hilang? Ini pakai jasa ada sogoknya atau tidak? Kalau di situ bebas dari sogok, cuma memang biro jasa benar murni, maka boleh. Namun kalau di situ ada sogok-sogoknya itu banyak, maka itu tidak boleh. Biro jasa ini jadi tidak halal.
Bagaimana dengan pekerjaan makelar properti saat ini Ustadz? Pada umumnya setiap makelar atau perantara yang bisa membawa pembeli properti yang ditawarkan akan mendapatkan fee 2,5% dari harga properti yang terjual Ustadz. Apakah perantara yang mendapatkan 2,5% tadi masih diperbolehkan? Boleh, kalau untuk calo dapat fee 2,5% tadi boleh dia manfaatkan. Bagaimana menurut syariat Islam kalau uang infak dititipkan ke suatu bank, padahal bank terkenal dengan ribanya, yang menitipkan udah tahu hukumnya, baiknya tidak ditaruh di lembaga yang tidak ada ribawinya, dan yang hasil dari, kan biasanya ada bagi hasilnya juga tidak dimanfaatkan karena bagi hasil masih bermasalah secara hukum. Ustadz, apakah dropshipper boleh? Contoh, saya sudah sepakat dengan toko online. Contoh barang tersebut kaos. Kesepakatannya saya membayar toko tersebut 80.000 dan saya selain menjual sampai intinya kalau sudah ada kerjasama dengan toko online tadi masih dibolehkan untuk dropshipper tadi. Berarti bisa hukumnya jenengan itu jadi wakil atau jadi wakil di sini sama seperti penjual, posisinya bisa seperti itu. Yang penting punya kerjasama yang jelas. Bagaimana dengan pegawai atau dosen yang biasanya diberi jatah untuk memasukkan mahasiswa atau pegawai? Wallahu alam, lihat secara hukum itu bagaimana, ini legal atau tidak seperti itu. Saya guru diminta tolong sekolah untuk mencarikan atau membelikan buku. Alhamdulillah dapat terberi. Setelah buku dikirim ke sekolah, beberapa hari kemudian penjual datang ke saya memberi uang sebagai tanda terima kasih. Uang tip seperti ini uang haram. Kenapa uang haram tip seperti ini? Tadi dia beli itu atas nama sekolah. Berarti harus ketahuan kepada pihak sekolah. Maka harus dilaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah masih punya atasan lagi di atas, karena ini sekolah ini punya terkait ini sampai ke atas. Maka uang tips tadi tidak dimanfaatkan. Kalau mau solusinya, bersihkan uang itu, tidak boleh dimanfaatkan. Sedekahkan pada yang lainnya saja. Bagaimana hukumnya jika karyawan perusahaan setiap kali membengkelkan armada dia mendapat potongan untuk dirinya? Kalau potongan untuk dirinya tidak boleh, potongan untuk perusahaan atau sekolahnya boleh. Kalau untuk dirinya berarti keuntungan untuk dirinya kan? Ini dua kasus ini sama. Itu namanya harta gulul. Gulul itu harta khianat. Khianatnya kenapa? Yang di atas tidak tahu. Kok tiba-tiba kita dapat uang ini karena telah serviskan mobil di situ. Seandainya kita nggak kerja di situ, nggak ngurus ini kan nggak akan dapat uang tips tadi. Ini sama seperti kasus Nabi SAW itu katakan pada sahabat yang punya tugas untuk narik zakat. Sudah digaji oleh Baitul Mal. Kemudian dia pulang, dia katakan pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ini zakat yang sudah saya tarik. Dan ini wahai Rasulullah, ini untuk saya," alias uang tips tadi, sama seperti kasus ini. Maka Rasulullah SAW itu marah, kemudian naik mimbar. Rasulullah SAW katakan, "Coba kalau kamu cuma duduk-duduk di rumah saja, mungkin nggak dapat uang tips kayak gitu?" Tidak mungkin. Ya, maka uang tips seperti tadi ini namanya uang gulul, uang khianat, nggak boleh. Bagaimana jika potongan tersebut sudah izin dengan perusahaan untuk dimakan bersama-sama? Kalau perusahaan ini ada atasan, ada direkturnya gampang. Ini perusahaan cuma lingkungan ini saja. Namun kalau jadi yang lebih besar daripada itu seperti guru tadi, guru PNS, agak berat. Karena mau melaporkan ke siapa nggak jelas. Beda dengan perusahaan punya batasan, ada direktur situ, ada manajer situ yang bisa dilaporkan. Bagaimana jika penerimaan santri baru dengan meminta syafaat kepada salah satu pengurus yayasan agar bisa masuk pesantren? Biasanya ada kuota yang menggunakan syafaat. Setelah diterima, si pengurus tersebut diberi hadiah. Yang jelas ini syafaat masih boleh karena masih di persetujuan pihak sekolah. Kemudian kalau ini diberi hadiah, ini untuk urusan mubah, boleh. Ya, dari 3 tadi kan ini bukan urusan haram karena masih ilegal. Kemudian ini masih dikatakan perkara mubah, berarti mubah juga menerima hadiahnya. Bagaimana hukum pembuatan SIM masal? Secara aturan masih boleh mengikuti SIM masal tadi, karena ini aturan dari pihak kepolisian juga boleh mengikutinya.
Ustadz, beberapa hari lalu saya diminta tolong bibi untuk menemani sepupu di rumah karena bibi dan suaminya keluar kota. Lalu saya disuruh mengambil beberapa uang untuk saya jika ingin membeli makan di luar. Bagaimana sikapnya saya dalam menanggapi hal itu? Dibolehkan untuk mengambil uang tadi untuk belanja makan di luar. Yang dimaksud menunda sholat yang dilarang jika kita menunda sholat 30 menit atau 1 jam. Apakah itu juga menunda sholat yang dilarang? Tidak. Kalau sholat ini misalnya isya ini tergantung keputusan imam. Imam mau nunda sampai 20 menit boleh, menunda sampai 30 jam, 30 menit juga boleh. Tergantung keputusan imam seperti apa. Ya, karena wewenang untuk iqamah dari imam. Kalau untuk azan tunggu waktu sholat itu masuk. Mengenai syafaat yang haram, apakah haram juga untuk melobi pekerjaan maupun tes CPNS agar diterima walaupun tidak memberi sogokan? Tadi lihat rinciannya tadi. Ini berhak nggak kita dapat pekerjaan tersebut? Kalau kita dipersulit beda. Kalau kita berhak, kok kita dipersulit misalnya mau ngurus sesuatu surat gitu. Terus dipersulit lagi. Kecuali harus dengan sogok. Maka sogokan ini dibolehkan karena kita punya hak untuk dapat surat tadi. Uangnya haram bagi yang menerima, sedangkan yang menyerahkan itu cuma karena untuk memenuhi saja apa yang jadi haknya. Bisakah kita menyeimbangkan antara mengejar akhirat dengan mengejar duniawi? Apa tanggapan Pak Ustadz? Ingat, dunia dan akhirat itu kalau mau dikejar bareng-bareng 50-50 nggak mungkin. Maka harus salah satu dominan. Kalau kejar dunia berarti akhirat itu nanti kurang. Kalau kejar akhirat dunianya juga kurang. Namun ingat, siapa yang kejar akhirat dunia akan ngikut. Namun kalau kejar dunia saja akhirat pasti berkurang. Ibadah-ibadahnya juga berkurang. Maka kejar akhirat saja nanti dunia ngikut di situ. Prakteknya gimana? Kita untuk pekerjaan gitu ada waktunya sholat, yuk kerjakan sholat. Terus gimana dengan nasib bisnis saya nantinya? Nanti dunia itu ngikut, Allah yang beri rizki. Bagaimana jika mau beli emas secara online namun dengan pembayaran secara bayar di tempat atau COD? Maka harus pakai harga ketika bayar di tempatnya tadi. Karena kalau transaksinya online, ya ini belum cash atau belum tunai. Harus dengan transaksi di tempat. Ya dan biyadin seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya ketika bahas riba di awal. Saya masih ngontrak per tahun 5 juta, kontrakan habis tahun depan. Kemarin yang punya minta uang kontrakan. Bolehkah saya tawar kontrakan yang 1 tahun lalu 5 juta, saya tawar 4 juta langsung 2 tahun. Karena orangnya kelihatannya butuh uang. Yang jelas ini kalau awalnya itu 5 juta, maka penuhi perjanjian yang pertama. Kalau jenengan potong di tengah-tengah itu jadi 4 juta, saya khawatir ini masuk dalam transaksi yang tidak jelas. Ya, baiknya penuhi yang pertama saja 5 juta langsung. Ya, nggak usah tawar untuk kali ini karena perjanjiannya dianggap perjanjian yang pertama. Bagaimana pendapat Ustadz jika saya menawarkan dagangan pada teman-teman SMP SMA yang wanita belum ngaji, pakaian minim? Kalau pakaiannya sudah tahu nanti kalau pakai pakaian ini, dia pakai pakaian seksi, dia pakai keluar, berarti dosa kamu jual pada dia. Namun kalau tahu oh ini wanita baik-baik, dia tutup aurat di luar rumah, ya, jaga aurat ketika di luar rumah, maka tidak mungkin dia pakai pakaian kayak gitu ketika di luar, pasti dia pakai dalam rumah. Maka lihat siapa yang dituju dijual barang tersebut. Jika ada pembeli atau pemesan janda atau wanita yang menarik dan meminta pesanan diantar ke rumahnya, bagaimana hukum kasus tersebut jika jual beli dilakukan di dalam rumah yang bukan mahramnya? Bahaya nanti. Ya, maka ya cukup di luar saja. Ya, karena nanti masuk pada adab-adab ketika bertamu ke rumah orang. Kalau itu tidak ada laki-laki di situ, dia cuma sendirian di rumah, nanggapi di luar. Ya. Yang tuan rumah kalau sadar itu cuma sendiri di rumah, nggak boleh itu suruh laki-laki itu masuk ke rumah walaupun tukang pos misalnya cuma ngantar saja, nggak boleh. Secara aturan nanti akan membuat orang lain itu curiga, ini apa laki-laki masuk di situ, ini maksudnya apa? Namun kalau di luar sudah tahu itu cuma kebutuhan itu saya kemudian pergi. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz mengenai mencuri untuk orang yang tidak mampu? Dosa, mencurinya dosa. Di sini nggak ada cerita Robin Hood itu kayak dulu itu nggak ada. Jangan niru ini, wah ini Robin Hood ini mau nolong orang ini. Tetap dosa yang dia lakukan itu. Ya, nggak boleh.
Bagaimana apabila ada pengemis meminta pada seorang yang mampu namun tidak diberi dikarenakan pengemis ini terdesak, lalu mencurinya, bagaimana hukumnya? Dia tidak dikasih terus mencuri, dosa. Ya, kenapa dengan cara mencuri? Dia minta pada yang lainnya dan ini bukan darurat. Ya, karena masih ada yang lain yang bisa membantu. Ya, mungkin karena kita kurang amanat, kurang dipercaya, jadinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan hari Senin ini, dan insya Allah kita akan lanjut lagi setelah saya minta izin libur dua kali Senin. Nanti insya Allah Senin terakhir nanti di bulan ini baru ada lagi untuk kajian. Ini Bulughul Maram berarti Umdatul Ahkam. Insyaallah kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan bawa berkah. Kemudian hari Sabtu malam Minggu di Masjid Agung Manunggal Bantul akan dilanjutkan kembali kajian ba'da maghrib sampai jam 8 dengan tema mereka yang merugi. Nanti juga akan dibagikan bagi yang belum dapat buku. Mereka yang merugi nanti akan dibagi sebanyak 200 buku. Monggo bisa hadir Sabtu besok malam Minggu, malam Ahad Pahing. Ya, bisa hadir, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.